Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Citra Simamora dari Universitas Pembangunan Jaya Program Studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan terkait dengan proyek e-commerce yang sudah saya buat. Yang pertama kita akan membahas terkait ide bisnis terbaru dalam dunia e-commerce yang sudah saya rancang bersama dengan rekan-rekan saya. Dan yang kedua adalah untuk membandingkan platform sejenis untuk yang berbasis nasional dan juga internasional. Oke, nama usaha yang sedang saya inisiasi adalah Aksa Interior. Di mana kita kenali dulu Aksa Interior ini merupakan perusahaan furniture dan juga interior dalam bentuk custom furniture maupun yang ready stock. Jadi, perusahaan ide bisnis yang kami ingin buat adalah berbasis untuk perusahaan furniture, di mana bisa berupa custom maupun yang sudah ready stock. Nah, ini mengusung konsep hybrid store, di mana Aksa Interior ini melayani pelanggan melalui toko offline atau toko fisik, dan juga terdapat platform digital melalui website yang kami beri nama aksi.id. Kami memiliki tagline yaitu mewujudkan ruang impian dengan sentuhan kualitas dan desain personal. Oke, selanjutnya di sini ini merupakan pemasaran digital yang kami pilih. Ada beberapa platform di sini. Yang pertama, yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan media sosial Facebook dengan pengguna kurang lebih 3,7 miliar pengguna, kemudian disusul dengan Instagram dan juga TikTok. Mengapa kami pilih? Karena menurut kami ini adalah platform yang paling tepat untuk menargetkan para calon customer kami, dan di mana ini merupakan platform dengan pengguna paling aktif dan juga paling banyak. Nah, selain menggunakan media sosial, Aksa juga memiliki website yang tadi saya bilang, aksi.id, di mana ini merupakan tampilan website yang akan kami rancang. Ini di dalam website ini nanti akan terdapat katalog produk dan juga teman-teman dapat membeli produk kami secara online melalui platform tersebut. Nah, beberapa strategi pendukung yang kami terapkan dalam website kami seperti search engine optimization, kemudian content marketing, digital advertising, email marketing, dan juga program loyalty dan referral. Oke, setelah kita bahas cara sisi strategi pemasaran digital, kita bahas terkait dengan sistem pembayaran yang diterapkan dalam perusahaan Aksa. Nah, dalam Aksa Interior ini mengusung banyak pembayaran mencapai 8 metode pembayaran, mulai dari mobile banking, transfer bank, virtual account, kartu kredit, kartu debit, e-wallet, QRIS, dan tunai. Kenapa kami menggunakan berbagai macam metode pembayaran? Karena salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai inklusivitas, di mana setiap orang dapat membeli produk kami dengan berbagai metode pembayaran, mau yang menggunakan mobile banking, kartu, sampai dengan melakukan pembayaran secara tunai di toko offline. Nah, tujuannya seperti ini karena dalam dunia digital ini sudah banyak sekali ya platform ataupun media-media pembayaran terbaru. Jadi kedepannya mungkin yang dapat kami lakukan untuk pengembangan adalah untuk mengembangkan sistem pembayaran juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sistem pengadaan atau supply chain-nya. Di sini dalam membuat perusahaan Aksa Interior, kami membutuhkan direct materialnya berupa kayu jati, mahoni, pinus, dan sejenisnya, dan juga kaca. Nah, ada beberapa seperti multiplex, MDF, aluminium, besi, dan sebagainya itu juga digunakan sebagai direct material atau bahan baku langsung yang kami gunakan untuk menciptakan produk-produk dari Aksa Interior. Nah, kemudian di sini ada bahan tidak langsungnya atau bahan pelengkap daripada bahan utama yang kami butuhkan, seperti lem kayu, lem kaca, cat finishing, vernis, dan thinner, dan sebagainya, sampai dengan sarung tangan untuk keselamatan dalam bekerja.
kurang lebihnya untuk supply chain-nya seperti itu. Kami juga rencananya adalah membuat rantai pasok ini jauh lebih cepat gitu. Jadi dari para supplier, dari para pengepul kayu, langsung dikumpulkan oleh staf kami untuk langsung dibeli oleh Aksa Interior. Jadi untuk memangkas biaya produksi dan juga memangkas biaya seperti transportasi. Next. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke fase membandingkan dua platform sejenis yang sama dengan Aksa Interior, di mana kita bertiga nih sama-sama bergerak di bidang furniture. Kalau di Indonesia ada yang namanya Deko Rumah, kalau di Amerika ada yang namanya Overstock. Nah, kita akan bahas dari berbagai aspek. Kita bandingkan kedua platform ini. Manakah yang lebih unggul, manakah yang kurang unggul, seperti itu. Nah, oke. Pertama kita bahas dari aspek sistem keamanan aplikasi. Kita bahas mulai dari Dekoruma. Di sini, Dekoruma unggul dalam konteks pengguna Indonesia karena menyediakan berbagai metode pembayaran. Seperti yang kita tahu, di sini ada transfer bank, kartu, e-wallet, dan juga pay later, di mana ini sangat common atau sangat biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia dan menjelaskan prosedur perlindungannya secara jelas. Nah, kalau Overstock ini juga menerapkan checkout yang aman, kemudian memiliki kebijakan privasi terkait pengelolaan data dan pengguna, mengumpulkan data identitas, kontak, dan penggunaan untuk analitik serta pemasaran. Nah, kita evaluasi dari kedua ini. Sebenarnya mana yang lebih unggul, apakah Dekoruma atau Overstock? Nah, kesimpulannya dalam aspek keamanan, Dekoruma sedikit lebih unggul dari perspektif privasi dan kesesuaian dengan regulasi serta kebutuhan pengguna Indonesia. Jadi Dekoroma ini memang lebih unggul karena lebih unggul di pasar Indonesia atau pasar nasional. Oke, selanjutnya. Nah, kita bahas dari sisi aspek etika perusahaan. Kalau Dekoruma itu menunjukkan praktik etika yang baik dan memberikan hak pengguna untuk menghapus data pribadi dan menarik persetujuan pengguna. Nah, hal ini penting karena pengguna berhak atas data-data pribadinya mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas dari sisi Overstock. Overstock ini transparan mengenai penggunaan data, tapi aktivitas pelacakan lintas aplikasi dan situs web dapat menimbulkan khawatiran privasi bagi sebagian penggunanya. Jadi, em, pengguna ini perlu memahami bagaimana data mereka nanti akan dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh platform dari Overstock. Jadi, kalau secara aspek ketika perusahaan, Dekoroma lebih unggul karena lebih menekankan kontrol pengguna terhadap data pribadinya. Oke, selanjutnya kita bahas dari aspek regulasi hukum. Nah, kalau Dekoruma ini beroperasi ini sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia karena memang pasarnya Dekoruma adalah nasional di Indonesia. Seperti sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 terkait tentang perlindungan data pribadi, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan ada juga terkait dengan, karena ini berbasis platform e-commerce, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi dan juga transaksi elektronik. Nah, kepatuhan terhadap regulasi tersebut membuat transaksi lebih aman bagi konsumen Indonesia dan memberikan dasar hukum yang jelas terkait perlindungan data serta penyelesaian sengketa. Nah, kita bahas nih kalau dari sisi Overstock. Jadi, kalau dari sisi Overstock, itu beroperasi sesuai regulasi dari Amerika Serikat. Dan pasarnya itu tidak seperti Dekoruma yang menargetkan dari pasar Indonesia. Dari Overstock sendiri menargetkan adalah pasar internasional, seperti untuk di Amerika Serikat, kemudian negara-negara tetangga sekitar Amerika Serikat juga masih menggunakan aplikasi Overstock. Nah, ketentuan perlindungan konsumen tingkat federal dan negara bagian. Nah, Overstock memiliki kebijakan hukum yang cukup lengkap untuk transaksi lintas negara,
Tapi aturan yang diterapkan lebih kompleks karena harus menyesuaikan dengan berbagai yuridiksi. Jadi kalau aspek regulasi hukum, sebenarnya ini tidak head to head untuk dibandingkan. Keduanya memiliki keunggulannya masing-masing. Kalau Dekoruma itu unggul dalam sisi pasarnya di nasional, nah Overstock ini jauh lebih kompleks karena targetnya adalah internasional seperti itu. Jadi dibuat jauh lebih rumit kalau untuk Overstock. Nah, kita bandingkan dari aspek pengalaman pengguna. Kalau dari sisi Deko Rumah sendiri, itu menawarkan pengalaman pengguna yang lebih sederhana dan juga relevan bagi konsumen Indonesia, terutama karena dukungan pembayaran lokal yang tadi sudah kita bahas di awal dan juga layanan desain interiornya. Nah, tapi kalau untuk Overstock ini, itu memiliki katalog yang jauh lebih lengkap dibanding dengan Deko Rumah, bahkan menyediakan teknologi AR untuk memvisualisasi furnitur yang bagaimana kalau misalnya nanti kita beli, tampilannya akan seperti apa di ruangan tersebut. Nah, kemudian juga menyediakan fitur pencarian, rekomendasi produk, dan juga gambar yang berkualitas. Kalau dari aspek pengalaman pengguna, dapat kita simpulkan bahwa Overstock jauh melampaui dari dekor rumah. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan memang setiap platform, Overstock, Dekor Rumah, itu akan memiliki keunggulannya masing-masing karena Dekor Rumah base-nya adalah untuk pasar nasional Indonesia dan Overstock itu untuk pasar internasional. Jadi untuk dari aspek-aspek yang kita bandingkan tadi memang tidak tidak sepenuhnya Deko Rumah unggul, tidak sepenuhnya Overstock unggul. Jadi mereka memiliki kekuatannya masing-masing, memiliki kelemahannya masing-masing. Seperti itu. Jadi kira-kira itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Kiranya teman-teman semua dapat terbantu dengan penjelasan aku tadi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.